Penulis D.H. Lawrence berkata, seandainya kita memiliki dua kehidupan, yang pertama adalah saat kita melakukan kesalahan, dan yang kedua adalah mengambil manfaat dari kesalahan itu. Sayangnya, hal itu tidak kita temui dalam hidup ini. Kita hanya punya satu kesempatan. Tentu kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita pernah salah, kita kacau. Tapi pertanyaannya, bagaimana kau bisa memaksimalkan hidupmu? Bagaimana kau bisa menjalani hidup dengan tujuan yang sungguh memuaskan? Rasul Paulus menulis, karena itu, saudara-saudara, di hadapan kemurahan Allah, di hadapan yang Allah sudah lakukan bagi kita, kebebasan dan kehidupan yang Allah berikan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maksud Paulus adalah tinggalkan masa lalu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan dunia ini maksudnya adalah dunia yang melupakan Tuhan. Terjemahan lain berkata seperti ini, janganlah biarkan dunia ini menekanmu ke perangkapnya. Dengan kata lain, berani untuk berubah. Aku tidak merasakannya. Ya, di sebagian besar hidupku kurasa. Ya, setiap hari, tapi tergantung keadaan. Aku pernah ada di bar, temanku ingin pergi dari klub. Jadi aku pulang ke rumah. Saat orang melihatku dan aku merasa tak nyaman, aku merasa stres. Aku tak terlalu merasa tertekan untuk menyesuaikan diri. Aku 100% percaya diri dan tak tergoyahkan. Orang melihatmu seperti orang lain dan mereka berkata, ya kau seperti dia atau orang lain, dan kamu membalas, aku adalah diriku sendiri. Di tempat kerja, ya. Itu dulu, saat aku bersama teman-temanku. Sekarang, aku adalah diriku. Aku selalu coba mengubah keadaan. Sebagian besar aku gagal, tapi tidak apa-apa. Ada pelajaran yang bisa aku ambil. Aku tak merasa perlu menyesuaikan diri dengan siapapun. Aku tak mau jadi berbeda. Kau tahu aku ingin berbaur dengan siapa saja. Ada seorang polisi muda yang sedang mengerjakan ujian akhirnya. Beberapa pertanyaan pertama cukuplah mudah, tapi lalu ada pertanyaan keempat yang tertulis seperti ini. Anda sedang patroli saat terjadi sebuah ledakan pada stasiun bahan bakar di dekat Anda. Selama investigasi, Anda menemukan lubang besar menganga di lokasi kejadian dan sebuah mobil van yang terbalik di dekatnya. Dari dalam mobil itu tercium aroma alkohol yang kuat. Kedua penumpangnya, seorang pria dan wanita, terluka parah. Kau menyadari wanita itu adalah istri dari pengawas divisimu yang saat ini sedang berada di Amerika. Seorang pengendara motor berhenti menawarkan bantuan dan kau menyadari dia orang yang dicari karena perampokan bersenjata. Mendadak seorang pria lain keluar dari sebuah rumah sambil berteriak bahwa istrinya sedang mengandung besar dan ledakan tadi mengejutkan istrinya hingga mau melahirkan. Seorang pria lain menjerit minta tolong karena ledakan tadi melemparnya ke dalam sebuah kanal dan dia tidak bisa berenang. Jelaskan dengan kalimat singkat, tindakan apa yang akan Anda ambil? Sang polisi berpikir sejenak, lalu mengambil penanya dan menulis, aku akan melepas seragamku dan ikut panik bersama mereka. Ada begitu banyak tekanan hidup untuk menyesuaikan diri kita saat ini, penyesuaian demi standar hidup yang lebih baik. Kita dipanggil supaya berbeda, untuk pendekatan berbeda. Menjadi berbeda tak berarti harus aneh. Kau tak perlu berbicara dalam bahasa religius yang berbelit-belit atau memakai pakaian aneh. Jadi dirimu sendiri, jadilah otentik. Oscar Wilde berkata, jadi dirimu sendiri, orang lain sudah ada yang punya. Yesus adalah manusia paling otentik dan paling normal yang pernah hidup. Dia adalah sosok pribadi yang penuh dengan integritas. Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, bergeraklah dari masa lalu, buatlah terobosan. Menjadi dirimu sendiri adalah kebebasan penuh. Entah bagaimana, tapi terkadang kulihat kita takut untuk berubah. Mungkin kamu datang ke Alfa karena kau lihat perubahan pada teman atau anggota keluargamu. Ada sesuatu tentang hidup mereka yang terlihat menarik, dan kau pengen tahu kenapa. Tapi di saat yang sama kamu pikir, tidak yakin aku ingin seperti dia. Apa artinya membuat perbedaan?
Allah tidak ingin memintamu meninggalkan hal-hal yang baik. Ia ingin yang terbaik bagi hidupmu. Ia hanya memintamu meninggalkan sampah di hidupmu. Jadi kau bisa berpegang pada setiap harta yang Dia sediakan bagimu. Salah satu harta yang disebut oleh Paulus adalah kasih tulus. Ia menulis, hendaklah kasih jangan pura-pura, setialah satu sama lain dalam kasih, saling mendahului satu sama lain dalam memberi hormat. Bahasa Yunaninya adalah anupokritos, yang berarti tanpa kemunafikan. Kata itu digunakan di drama Yunani. Saat seorang aktor memakai topeng itu disebut eupokritos, di mana kita mendapat kata hypocrite. Kurasa kita memakai topeng saat tidak ingin orang melihat siapa diri kita atau perasaan kita yang sebenarnya. Dan kita lakukan di profil media sosial. Tidak ada orang yang mengunggah foto buruk. Kita mencari foto yang terbaik dengan pencahayaan yang filter sempurna, tapi tidak selalu asli. Dan bahayanya jika kita hidup seperti ini, maka hubungan dan persahabatan kita tampak palsu, hanya di permukaan saja. Bukan itu alasan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk hubungan yang berarti. Saat aku akhirnya paham hal ini, aku sadar bahwa jika Tuhan menerimaku apa adanya, walau Ia tahu tiap keburukanku, maka mungkin aku dapat menerima diriku. Saat kau sadar Tuhan mengasihimu, kau dapat melepas topengmu dan menjadi dirimu sendiri. Kau berlaku apa adanya, dan itulah makna menjadi manusia yang dikasihi Tuhan. Saat itu terjadi, kau akan mengalami hubungan yang sebenarnya dengan semua orang. Kita melihat ini terjadi di Alpha dalam kelompok kecil di mana orang-orang dapat melepas topeng-topeng mereka. Kita sering mengira dapat membuat orang terkesan dengan kekuatan kita. Tapi sebenarnya hubungan itu terjadi melalui kerapuhan diri kita. Itu saat di mana orang melepaskan topeng mereka dan persahabatan yang mengagumkan dapat segera tercipta. Kasih yang tulus yang sejati adalah lawan dari kasih yang palsu. Berarti bersikap sama dalam situasi yang berbeda, menjadi konsisten dan berintegritas. Ini berarti mengatakan yang sama tentang seseorang saat kau bicara padanya. Karena kadang kita tergoda untuk membicarakan di belakang, kau tahu, bergosip tentang mereka. Kasih tulus berarti ingin memberi hidup daripada menerima. Hal ini dapat diterapkan ke dalam kehidupan, termasuk kehidupan seksual kita. Tuhan adalah pencipta dan perancang yang luar biasa. Ia memberikan kita karunia terbaik, yaitu karunia pernikahan dan kehidupan seksual. Seks adalah gagasan dari Tuhan sendiri. Ia tidak terkejut akan itu. Ia tidak melihat kita lalu berkata, astaga, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kesenangan dirancang oleh Tuhan, bukan iblis. Iblis akan berusaha untuk menghancurkan hal indah yang Tuhan ciptakan. Alkitab menegaskan hal seksualitas ini. Ada satu kitab yang khusus membahas kehidupan cinta dan seksual, termasuk kepuasan, kesenangan, dan kesukaan yang dihasilkan. Tapi pencipta dan perancang juga memberitahu pada kita bagaimana karunia indah ini bisa dinikmati secara maksimal. Dan konteks Alkitabiah adalah komitmen seumur hidup dalam pernikahan. Yesus mengutip kitab Kejadian, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan kata lain, ada tindakan untuk pergi melakukan komitmen dan merekatkannya. Arti kata ini sebenarnya dalam bahasa Ibrani, direkatkan bersama. Bukan secara jasmania atau biologis, namun secara emosional, psikologis, rohaniah, dan sosial. Dan itulah konteks Kristen bagi kesatuan, satu kesatuan ini. Dan dalam konteks ini, ada kebebasan dan kenikmatan. Ini menarik, mendebarkan, dan indah. Ini adalah pandangan paling positif tentang seks dan pernikahan yang ada. Sebenarnya ini adalah pemandangan yang paling romantis. Ini adalah rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Dan ia berkata, ini adalah karunia yang indah. Tapi jangan kacaukan, ini dapat menyakiti dirimu sendiri karena begitu kuatnya. Tidak ada hal yang disebut seks sambil lalu. Tiap tindakan berakibat pada penyatuan ini. Aku sering menggambarkannya sebagai dua potongan foto yang direkatkan bersama. Satu lembar bergambar seorang pria dan lembar lain bergambar wanita. Jika kau merekatkannya dan lalu menariknya dengan kuat, kau dapat melihat ada kerusakan yang terjadi. Itulah penderitaan. Banyak orang yang patah hati di sekitar kita. Orang-orang yang tersakiti. Tuhan tidak ingin kau disakiti. Maka ia memberikan kita gambaran indah akan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kabar baiknya adalah tidak ada kata yang terlambat. Tuhan menyayangimu.
Masyarakat yang tulis Paulus seperti masyarakat kita saat ini adalah tempat di mana standar Tuhan tidak terjaga dan mereka benar kacau dan mereka terluka dan patah. Tapi Paulus tidak pernah mengutuk mereka untuk itu. Dia hanya mengatakan, jangan hidup seperti itu lagi. Mulai sekarang, hiduplah secara berbeda. Tuhan mengampuni. Ini semua tentang kasih-Nya Tuhan untukmu. Dan itulah sebabnya Yesus mati untukmu, supaya masa lalu bisa dimaafkan, agar masa lalu bisa dihapus bersih, sehingga bekas luka, jika ada bekas luka, dapat disembuhkan. Yesus ingin mengembalikan keutuhan kehidupanmu dan memberikanmu permulaan yang baru. Hari ini bisa menjadi awal yang baru untukmu. Jadi, ada kasih yang tulus. Harta lain adalah antusiasme bagi Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11, Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini berarti agar kamu menjaga kegairahan rohanimu yang akan berlaku dalam waktu lama. Mungkin memberi sesuatu pada orang di sekitarku. Bagiku saat aku mati, aku hanya ingin namaku diingat orang. Ya, aku ingin jadi penyanyi. Punya istri yang cantik dan anak-anak pemberani yang bisa kojak surfing. Punya bisnis pribadi. Pensiun dini. Punya hidup sehat dengan gaya hidup yang sehat. Ya, berkeluarga. Aku ingin sekali membantu keluargaku. Itu berarti aku harus mencari uang banyak dan membeli rumah yang layak untuk mereka. Aku ingin menjadi kaya, aku ingin dicintai selamanya. Itu impianku. Aku tak mau ada penyesalan apapun. Untuk mengetahui tujuanku. Tidur nyenyak di malam hari. Ku harap semua orang akan mau lebih saling menolong. Hidup bersenang-senang dan mati muda. Selama aku bahagia, aku akan baik-baik saja. Mungkin kau sudah berdoa setelah sesi sebelumnya. Doa meminta agar Tuhan mengisimu dengan karunia Roh Kudus. Jika kau sudah melakukannya, kau pasti mengalami hal luar biasa dengan Tuhan. Mungkin kau digerakkan oleh roh yang menjamah hatimu dengan cara luar biasa. Mungkin perasaanmu akan meluap-luap. Atau mungkin kau merasa sedikit kecewa. Kau berkata, kuharap ada sesuatu yang menakjubkan, jujur saja, aku tidak merasakannya. Atau kau berpikir, hidupku menjadi sukar. Atau hidupku justru bertambah susah. Mungkin kau seperti lari menjauh, mungkin lari menjauh. Tahukah kau kenyataannya itu tidak penting karena perasaan naik dan turun. Suatu hari kau merasa hebat dan segalanya baik, hari berikutnya kau bangun dan hidupmu kacau. Ya, dan jika kau bangun di minggu pagi dalam keadaan kacau setelah mengalami akhir pekan yang hebat, apa itu berarti ada sesuatu yang terjadi? Belum tentu, mungkin saja kau hanya lelah. Yang penting adalah hubungan jangka panjangmu dengan Tuhan. Aku tumbuh sebagai anak tunggal. Aku adalah anak yang rajin ke gereja. Pada usia 18 tahun, seperti banyak klise lainnya, aku memberontak menjadi promotor dalam sebuah klub malam. Selama 10 tahun berikutnya, dari umur 18 sampai 28, aku berhasil mencapai kehidupan sosialita di New York. Di usia 28, aku punya banyak hal yang kuinginkan. Kekasihku adalah model ternama, aku punya Beamer, aku punya Rolex, Labrador Retriever, sebuah piano mahal di apartemenku di New York. Tapi aku tidak bahagia. Ada sesuatu yang menggugahku, sesuatu yang membuat aku sadar bahwa aku tidak pernah menemukan kebahagiaan yang kucari-cari. Tidak cukup wanita, obat-obatan, dan pesta bagiku. Kurasa itu cara pandang yang baru, yaitu memandang iman kembali dengan mata yang terbuka. Aku sangat tergugah dengan Yesus yang mau melayani orang miskin, yang mau merawat orang lain dan hidup di dalam ketulusan hati. Ibadah yang murni di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu, janda, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Aku kalah 2-0. Bukan saja aku tidak melakukan apa-apa bagi orang miskin, tapi juga hidupku sangat tercemar. Aku mengambil tindakan radikal. Tindakan radikal, aku menjual semua harta, bergabung dengan para dokter di kelompok misi kemanusiaan menuju ke Afrika Barat, dan menjalankan kapal rumah sakit besar. Dan aku menjadi jurnalis foto. Aku melihat banyak hal selama 2 tahun terakhir ini, dan yang membuatku tertegun adalah bahwa ada banyak penduduk meminum air yang sangat kotor. Setengah dari negara itu bahkan tidak punya kesadaran akan gaya hidup yang sehat. Mereka tidak punya air bersih untuk dikonsumsi. Saat aku kembali ke New York, aku merasa sangat haus. Ini masalah yang besar yang mendorongku untuk mengatasinya. Aku adakan acara amal
air adalah sumber kelahiran imanku saat kembali pada Kristus Tuhan. Dan aku percaya gagasan amal ini karena air sangat dekat dengan hati Tuhan. Aku percaya gagasan di mana semua orang di dunia minum air bersih adalah sejalan dengan hati Allah Bapa. Dan sangat luar biasa dapat melakukan karya yang kulakukan ini. Selama 9 tahun kami mengumpulkan hampir 200 juta dolar. Kami membantu lebih dari 5,5 juta orang di seluruh dunia untuk mendapatkan air bersih. Kami membuat sedikit perubahan. Tapi yang terpenting adalah jumlah orang kekurangan air bersih telah turun dari 1 miliar menjadi 660 juta. Jika aku menoleh ke masa lalu, gagasan untuk melayani Tuhan melalui apa yang ku kerjakan telah mengubah hidupku seluruhnya. Aku yakin kau juga dapat melakukannya. Entah kau seorang banker atau perangkai bunga, kau bisa membawa nilai kerajaan Tuhan ke dalam pekerjaanmu, ke dalam cara kau melayani pelangganmu, ke dalam cara kau memimpin timmu, ke dalam cara kau mendukung orang lain. Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini adalah tindakan akan kehendak, yaitu mempersembahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Itu berarti memberi Tuhan segala waktu dan kepunyaan kita yang paling berharga. Saat seseorang meletakkan imannya dalam Yesus, prioritas mereka berubah, dan hubungan akan menjadi hal utama. Bukan saja dengan sesama, namun juga dengan Tuhan. Ya, tapi memberi waktu kita pada Tuhan bukan hanya menghabiskan waktu yang ada dengan baca Alkitab dan berdoa. Benar, gunakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu akan mengubah hubunganmu dengannya. Terapkan juga dalam hubunganmu dengan orang lain. Jangan kau lakukan semua ini sendirian. Selain pertemuan alfa yang rutin diadakan, kau juga bisa datang ke ibadah di hari Minggu. Beri juga seluruh ambisi kita kepada Tuhan. Tapi apakah orang Kristen harus jadi ambisius? Yesus menjawabnya dengan kata, ya. Bahkan Yesus memerintahkan kita untuk memiliki ambisi. Ia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Dengan kata lain, jangan jadikan hal duniawi menjadi ambisimu. Ya, banyak orang menjadikan uang sebagai ambisi utama. Misalkan kau mencapai akhir hidup dan punya banyak uang, lalu kau meninggal dunia. Kau pergi ke hadapan Bapa dan dia bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Kau menjawab, aku mengumpulkan banyak uang. Tuhan akan berkata, wah hebat, uangmu sangat berguna di sini. Ayo kita main monopoli. Maksudku, sebagai tujuan kedua, baiklah. Jika kau berkata, aku ingin punya uang banyak karena aku bisa memakainya untuk membantu orang miskin, memberantas penyakit, dan membuat perbedaan bagi dunia, itu bagus, itu tujuannya hebat. Tapi jangan jadikan uang sebagai tujuan utamamu. Murah hatilah, beri pada mereka yang memerlukannya. Kita beri Tuhan waktu kita, uang kita, ambisi kita, dan kata-kata kita. Dengan kata-kata kau dapat merusak hari bahkan hidup seseorang. Tapi dengannya kau juga dapat memberi berkat. Tidak ada kerugian, tapi kau justru bisa mengubah hidup seseorang. Dengan mulut, apakah kita menjatuhkan atau mengangkat banyak orang? Dengan mata dan telinga, apakah kita melihat dan mendengar hal yang membangun iman? Dengan tangan, apakah kita memakainya untuk mengambil atau memberi? Paradoksnya adalah jika kita pikir kita lakukan ini, kita akan kehilangan kebebasan. Tapi sebenarnya inilah cara kita temukan kebebasan. Santo Agustinus berkata, melayani Tuhan adalah kebebasan. Itulah yang kutemukan. Semakin melayani Tuhan, semakin bebas kurasa. Tetapi ada juga harganya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yesus tidak datang untuk mempermudah hidup. Ia datang untuk membuat orang menjadi besar. Tetapi akan ada tantangan. Akan ada tantangan untuk meninggalkan semua sampah dalam hidup. Tetapi sampah tetap sampah. Tapi sulit meninggalkan sampah terkadang karena itu sangat melekat padanya. Dan itulah bagian dari harganya. Dan ada harga untuk bersedia menegakkan benderanya di lingkungan yang bisa jadi bahaya. Ini di hari Senin pagi. Kamu sedang berada di kantor. Kamu berada di sebelah dispenser. Dan beberapa rekan kerjamu ada di sana. Dan seseorang mendatangimu dan berkata, "Hei, senang bertemu denganmu. Bagaimana akhir pekanmu?" Kamu menjawab, "Oh, sangat luar biasa. Terima kasih sudah bertanya. Benarkah apa yang kamu lakukan?" "Oh, aku pergi satu tempat." "Ah, baiklah. Di mana itu?" "Oh, di satu tempat dekat Sea Sisters." "Oh, Sister, aku tahu itu. Di bagian mana dekat Sea Sister?" "Di tempat bernama Bexley Bay." "Oh, Bexley Bay. Aku tahu tempat itu. Orang tuaku tinggal di sana. Di sebelah mana dari Bexley Bay?"
Ya kami di tempat kata tempat itu disebut Richardson's. Itu seperti tempat yang itu tempat libur. Kau pergi ke camper libur. Richardson's itu untuk akhir pekan. Apa sebenarnya kamu lakukan? Aku mengikuti sebuah pertemuan. Ikut pertemuan. Pertemuannya seperti apa itu? Baiklah, itu seperti ya. Itu pertemuan itu aku sulit menjelaskan. Itu seperti pertemuan. Sebenarnya itu disebut pertemuan alfa. Kau katakan pertemuan alfa. Pertemuan alfa aku pernah dengarnya. Aku melihat banyak billboard dan banyak hal tentang alfa. Ada apa sebenarnya di sana? Saya tidak tahu. Pertemuan alfa apa itu? Baiklah, pertemuan alfa itu adalah Gimana kau jelaskan pertemuan alfa itu? Itu seperti pada dasarnya itu pertemuan orang Kristen. Ini kabar baiknya. Mereka tidak akan membunuhmu. Mereka mungkin akan menertawakanmu, tapi tidak seburuk apa yang kamu bayangkan. Ada tempat-tempat di dunia ini di mana kamu akan benar-benar dibunuh. Di sini yang terburuk adalah kamu akan tertawakan. Tapi ada hal lain yang harus dibayar. Kenapa? Kenapa kita melakukan hal ini? Kenapa kita harus persembahkan tubuh sebagai pengorbanan yang hidup? Paulus berkata, demi kemurahan Allah, demi segala yang telah Tuhan berikan kepadamu. Yesus mengorbankan hidup bagimu. Dia sangat mengasihimu. Ia mati bagimu. Dan tanggapan kita adalah, Tuhan, aku berikan segalanya kepadamu. Aku percaya padamu dengan segalanya. Aku tunjukkan tubuhku kepadamu sebagai korban yang hidup. Dan apa yang Paulus katakan, ketika engkau melakukan itu, kamu akan temukan apa kehendak Tuhan untuk hidupmu. Kehendaknya yang baik, menyenangkan, dan sempurna. Iblis ingin mengatakan bahwa Tuhan itu sudah merampas hidupmu. Bahwa dia ingin mencairkan hidupmu. Anda tidak bisa mempercayainya. Jika Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, dia akan benar-benar merusaknya. Tetapi Paulus berkata tidak. Tujuannya untukmu itu baik. Ini menyenangkan. Ini akan menyenangkanmu. Dan sempurna. Kau tidak dapat tingkatkan rencana Allah bagi hidupmu. Karena Yesus katakan, aku datang agar kamu punya hidup. Hidup dengan segala kelimpahan. Dan saat kita persembahkan tubuh sebagai pengorbanan yang hidup, kita temukan kebaikan rencana Tuhan yang baik, indah, sempurna. Kita temukan hidup dan segala kelimpahannya. Hidup yang berlimpah. Hidup yang selayaknya. Layak untuk dijalani. Hidup mengikuti Yesus. Aku bergabung dengan orang-orang yang salah. Aku mulai membobol mobil, merampok rumah. Aku dan teman-temanku dikenal sebagai perampok kelas tinggi, itu benar. Aku biasa membawa pisau mulai dari ukuran besar sampai kecil di pinggangku. Dan aku jenis orang yang akan melawan jika merasa terancam. Dengan menggunakan pisau, aku pernah menikam seorang di kepala. Aku juga pernah menusuk orang lain dan nyaris mengenai ulu hatinya, lalu pindah menusuk ke atas bahunya. Menusuk dadanya, kembali ke bahunya, dan orang itu jatuh ke tanah. Aku menjadi tersangka dari 2 upaya pembunuhan, lalu aku tertangkap. Saat dimasukkan ke dalam penjara, aku sangat benci pada peraturan yang ada. Dan aku tak tahan lagi harus ikut semua perintah, tak tahan lagi dengan ejekan pada sipir penjara. Saat sedang berkumpul bebas, aku lari ke arah sipir penjara dan menikam orang itu. Lalu, ini menyebabkan aku masuk dalam golongan tingkat tinggi, menjadi pusat pengawasan ketat. Mereka memberi makan melalui lubang pintu. Tidak ada kontak fisik. Jadi mereka selalu memakai tameng dan perlengkapan. Seperti itu hidupku untuk waktu yang sangat lama. Pada dasarnya, aku hanya dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain. Tapi aku berakhir di penjara Long Lartin di Worcestershire. Saat tiba di sana, aku mengikuti pertemuan alfa yang diadakan. Aku belum pernah mendengar alfa. Aku tidak tahu apapun. Aku hanya ingat berjalan ke sana karena mereka mengirimku dan duduk di kursi. Kupikir, oh tidak, sepertinya berbau Kristen. Aku muak karena selalu pergi ke sana tiap minggu. Aku tidak mau lagi. Dan pastor itu, aku ingat dia datang kepadaku. Dan dia berkata, baiklah, aku hanya akan membaca beberapa ayat, lalu kita berdoa. Salah satu ayatnya adalah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu pendeta itu membacakan ayat tentang Yesus dan menjelaskan kenapa ia mati di kayu salib bagi para pendosa sepertiku.
lalu berkata, "Mari berdoa." Maka aku berdoa, dan aku berkata, "Tuhan," kataku, "Tuhan, jika Engkau nyata, datanglah padaku karena aku benci diriku." Tak ada yang terjadi. Tapi saat sedang berbicara dengan pendeta itu, ada perasaan aneh bergejolak di dalam perutku. Dan perasaan itu naik, naik, dan terus naik. Dan aku hanya menangis yang tak terkendali. Aku terisak-isak. Dan aku karena itu adalah perubahan besar dalam hidupku. Ku tahu Tuhan itu nyata dan tak ada yang dapat mengubahnya. Dan aku ingat, pada saat sedang berlari, semua orang tahu bahwa aku telah menjadi orang Kristen. Maka aku membantu mereka dalam 2 kali pertemuan Alfa, dan setelah itu aku dibebaskan. Aku berkeliling ke beberapa penjara untuk membantu pertemuan Alfa. Lantas aku mengunjungi penjara di mana dulu aku pernah menikam seorang sipir. Tapi tak ada yang dendam. Seperti itulah cara Tuhan bekerja. Hal terbaik bagiku adalah berkeliling ke berbagai penjara dan bertemu para napi dan menyampaikan kabar baik tentang Tuhan. Kini aku punya 4 orang anak. Mereka adalah hidupku. Aku sekarang membayangkan jika aku punya anak, saat hidupku masih kacau, mereka akan mendapat contoh yang buruk. Kini anakku duduk membaca Alkitab bersamaku setiap malam. Dan belajar Alkitab bersamaku, memaknai hidup. Mereka luar biasa. Dan hidupku, istri dan anak-anakku adalah karunia terbaik selain kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepadaku. Semua ini adalah karunia terbaik yang Ia berikan. Maaf aku menangis seperti ini. Aku dipulihkan.